yang baru. Nah, di minggu keempat ini kita khusus bicara mengenai roof. Ceilingnya belum ya, jadi kita bicara tentang roof. Oke, capaian minggu keempat adalah mahasiswa mampu membuat berbagai bentuk atap, menampilkan ukuran, jadi di sini nanti saya juga ajarin dimension, serta menyiapkan gambar untuk di print dalam kertas A4. Saya juga akan mengajarin juga untuk cara memasukkan dalam kop gambar. Dan jadi topik bahasanya adalah pasti create roof ya. Nah, nanti create roof-nya kita akan by footprint yang seperti biasanya kalian gunakan, kemudian by extrusion serta by soffit. Kemudian juga ada opening. Sebenarnya opening ini bisa opening wall, bisa opening floor. Tapi karena kita membahas roof, jadi di sini saya fokusnya di opening roof. Kemudian saya juga akan tunjukkan cara load family. Jadi kemarin kan untuk pintu dan jendela hanya menggunakan pintu dan jendela yang jenisnya atau tipenya cuma satu ya. Jadi di sini nanti kita akan mengambil tipe pintu dan jendela yang lain. Kemudian dimension untuk memberi ukuran. Kemudian sheet set. Sheet set ini adalah untuk memasukkan kop gambar. Oke, jadi roof itu kalau kita lihat itu terdiri dari banyak ya di sini ya. Jadi di sini ada roof by footprint. Nah, roof by footprint itu bisa buat apa aja? Roof by footprint bisa buat perisai, pelana, bahkan juga bisa buat dak. Kemudian untuk roof by extrusion nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau roof by footprint itu bentuk standar dari atap. Nah, roof by extrusion itu agak berbeda. Kalau kalian lihat ini tekuannya atau arah kemiringannya dia berbeda dengan footprint. Kemudian kalau di sini ada roof by face. Roof by face ini saya akan ajarkan nanti setelah mid exam ya, karena ini berhubungan dengan high rise building. Kemudian roof by soffit. Sebenarnya roof by soffit itu mirip sekali dengan footprint ya. Footprint tanpa kemiringan. Jadi dia jadi sama-sama dak. Tapi soffit ini nanti berhubungan dengan fascia dan gutter. Cuman untuk fascia dan gutter ini nanti nggak saya ajarkan sekarang, nanti ya kapan-kapan saya akan ajarkan ke ini dulu, yang fokus ini dulu. Kemudian create roof ini kita sudah coba 3 pertemuan, kita sudah coba membuat roof dan ini adalah step-stepnya, langkah-langkahnya. Jadi saya nggak terlalu detail membahas ini ya. Nah kemudian di sini ada opening. Opening ini harus kita pelajarin karena apa? Karena kan hari ini untuk tugas 1B itu kan kalian membuat berdasarkan denah dari yang kalian kumpulkan ke saya ya. Jadi masing-masing anak nanti menghasilkan model yang berbeda. Nah, saya harus ajarkan opening ini karena opening ini sangat membantu kalau kita akan bikin bukaan ya. Bukaan itu seperti lubang di roof gitu ya. Namanya opening. Jadi opening sendiri sih sebenarnya macamnya banyak. Cuman kita fokus kali ini hanya opening by roof. Kemudian di sini juga saya akan mengajarkan tentang sheet. Jadi drawing sheet adalah view di mana kita menambahkan model ke dalamnya. Setelah itu kita mencetak sheet untuk membuat gambar kerja. Jadi istilahnya ini kita memberikan kop gambar di gambar kita. Nah, seperti ini contohnya nanti ya. Jadi ini adalah A0 kalau nggak salah. Jadi di sini sih kita sudah disiapkan sebenarnya dan kita belum bikin kop gambar sendiri. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kop gambar saya kok saya mau berdasarkan misalnya logonya UC masuk di situ. Itu nanti kita pelajari setelah mid exam ya. Yang sekarang kita gunakan adalah kop gambar yang punyanya Revit dulu. Kemudian saya juga ajarkan nanti bagaimana membuat dimension. Jadi ukurannya di sini di tugas 1B itu sudah harus terlihat.
bagaimana ukuran-ukuran di ruangan yang kita buat. Nah, ini adalah roof yang kita pelajari. Jadi nanti kalian kalau masuk e-learning di minggu keempat itu saya sudah siapkan 3 file. File pertama itu kalian sudah bisa download sekarang ya. File pertama itu untuk materi. Jadi file pertama untuk materi, file kedua untuk materi. Nah, di situ ada file ketiga. File 3 itu untuk latihan. Jadi untuk exercise minggu keempat kalau kalian lihat ya, ini ada satu ruangan. Di sini kita bisa menggunakan semua tipe roof yang kita pelajari hari ini. Jadi misalnya ini adalah footprint, perisai, footprint pelana. Di sini ada roof by extrusion. Kemudian di sini ada roof by soffit. Nah, di sini nanti namanya slope arrow. Jadi di sini nanti saya akan ajarkan ini namanya roof slope arrow. Ya. Oke, nah tugas 1B itu startnya hari ini, terakhir hari Rabu jam 23. 23 berarti jam 11 malam ya, saya buka sampai jam 11 malam. Nah, mahasiswa mampu menggunakan tool Revit dan menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu gambar skematik desain bangunan minimal 2 lantai. Buatlah gambar skematik desain bangunan minimal 2 lantai di Revit. Kemudian data awal itu dari file denah 2D dari masing-masing mahasiswa. Nah, yang penting ini yang kalian harus lihat itu ketentuan yang ada di tugas 1B. Yang pertama, gambarnya itu harus diberi dimension. Terus kemudian yang nomor 2, diperbolehkan untuk berkreasi sejauh tidak terlalu mengubah denah dasar. Terlalu mengubah denah dasar, mestinya titik. Jadi maksudnya begini, jadi kalau seandainya kalian mengalami kesulitan di denah yang sekarang, kalian boleh saya izinkan untuk mengubah, karena di sini kan yang dikumpulkan adalah denah aja. Yang kemarin kalian masukkan itu hanya denah aja. Jadi kalian mempunyai keleluasaan dalam tapak dan atap gitu. Jadi boleh nggak Bu denahnya dirubah? Boleh dirubah sedikit-sedikit, boleh, untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang kita punyai saat ini. Kemudian yang ketiga, untuk ketinggian lantainya ditentukan sendiri, silahkan. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain tentunya kan denahnya berbeda-beda. Nah, itu akan menentukan ketinggian. Misalnya ada yang dikumpulkan denahnya kecil tapi ketinggiannya 5, yang jelas kan bangunannya sepertinya komposisinya tidak bagus. Atau yang dikumpulkan denahnya luas, ternyata ketinggiannya cuma 2,5 meter. Tentunya kan berbeda kan. Jadi ini untuk ketinggian lantai silahkan ditentukan sendiri. Jadi di sini kalian sudah mulai memasukkan juga ilmu desainnya, komposisi ketinggian kalau denah luasan sekian dengan denah luasan sekian. Kemudian yang keempat ini penting sekali karena di tugas 1A itu kan saya belum menentukan untuk menggunakan tipe wall sendiri. Tapi di tugas kali ini kalian harus bikin tipe wall-nya sendiri dengan ketebalan 150. Ya. Jadi yang kemarin itu kan belum saya nilai. Jadi kalau ada yang mengumpulkan dengan tipe wall yang standar, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kali ini karena udah masuk dalam ketentuan, berarti kalian harus membuat tipe wall sendiri. Terus gambar dimasukkan ke dalam sheet, maksudnya adalah gambar. Kemudian gambar perspektif harus dirender. Nah, di render kali ini untuk tugas 1B masih pakai render Revit ya, jangan pakai Enscape dulu. Nanti yang kalau kita udah masuk ke zona yang kedua, zona tugas 2, nanti silahkan kalian pakai Enscape. Jadi sementara pakai Revit, dan Revit memang hasilnya apa ya istilahnya hasilnya itu soft, ngeblur dan sebagainya. Iya, memang modelnya seperti itu. Waktu pengerjaannya adalah start Rabu hari ini, terakhir Rabu minggu depan jam 11 malam. Sama yang dikumpulkan ya harus ada Revit versi berapapun,
Walaupun seandainya ada yang mengumpulkan versi 2001 dan saya tidak bisa buka karena saya menggunakan versi 2020, tidak apa-apa, itu sebagai bukti bahwa memang sesuai yang diminta. Kemudian untuk file image sama dengan yang kemarin. Ini untuk lantainya, ini lantai 1, lantai 2. Kalau misalnya ada yang punya lantai setengah misalnya ya, semi basement, berarti lantainya bukan lantai 1, lantai 2, berarti lantai 1, lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai atap. Jadi untuk jumlah image itu tergantung dari konsep desain, konsep gambar kalian ya. Jadi untuk gambar perspektifnya sama ya, minimal 2 view eksterior, kali ini harus dirender. Begitu. Ada pertanyaan untuk penjelasannya tugas? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke Revit ya. Kita belajar mengenai